Selamat pagi ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Selamat pagi ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni anak-anak-Mu ini Tuhan. Sayangi kami Tuhan sebagai biji mata-Mu. Selamatkanlah kami Tuhan daripada dunia orang maut. Tuhan, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Tuhan, dan Engkaulah Juru Selamatku yang hidup. Tuhan bertahta di atas segala-galanya. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Tuhan, kami percaya bahwa Allah selalu menjagai kami, selalu melindungi kami. Jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke Tuhan ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah Allah yang mulia. Cukupkanlah kami Tuhan, hari ini makanan kami secukupnya ya Tuhan. Berkat Tuhan mengalir seperti gelombang laut yang tidak pernah kering. Tuhan, kami percaya dan kami yakin, kami orang-orang percaya, orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi anak-anak. Tuhan akan menjaga oleh darah-Mu Yesus yang berkuasa, dan para malaikat-Mu akan menjagai kami. Tuhan, kami mohon lindungilah bangsa kami Tuhan daripada kecelakaan, bencana Tuhan. Lindungilah kami Tuhan. Bantu mereka yang sedang mengalami bencana tersebut Tuhan. Seperti di Gunung Semeru yang sedang terjadi erupsi lagi. Tuhan, tolong beri kekuatan buat mereka. Lindungilah ya Tuhan bangsa kami daripada segala macam bencana Tuhan. Jagailah Tuhan pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang jujur, pemerintahan yang baik untuk masyarakatnya. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan mengubah hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang membentuk hidup kami menjadi bejana-Mu Bapa. Jadikan kami Tuhan pekerja-pekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa buat untuk gereja-gereja Tuhan, baik di pedalaman, di kota Tuhan. Satukan kami Tuhan dalam tubuh Kristus. Satukan kami menjadi ya Tuhan ranting-ranting pokok, ranting-ranting yang menempel pada pokok anggur dan menghasilkan buah-buah yang manis. Tuhan, kuatkan iman kami, saling bahu-membahu Tuhan bersama saudara-saudara kami yang lain, agar kami dapat merangkul jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Hosana, Hosana bagi Rajaku. Terima kasih Tuhan. Sonda aro kata so oya memohana hora atau syukur ya nanda Yesus. Tukurata amana kera Allah ya an usun jika tak pakai arlis sakaya mama. Tukula ara sohana ulutusun juga tutusi Yesus. Dokor utusunda urutus ulaya sama mamaneka oloya adisya takare utusun urada. Yesus madekala saja papa kata ya ara suci Yesus malahan do. Dokor sa oh ya mama Yesus, terima kasih Engkau baik. Tusaka atasan juhuri ke anda ulu ya memohona ayala kara asa caka papa ya tesi. Sadakola sanda ola Tuhan sekala papa kita sudah kula tusu na anak mana ola tusu ona rakata ci papa tula apa ya Yesus nene hana ola papa dikata sanda hari kapia tasici
nagrata santa ora ala nahon kataku ya papi atas sonjol nakuritan sa aradia tuku pikayan na Yesus. Hanay mama ni kriu sana opi ataso nalara sara pakayara tasono Jesus triko sama umikitiana Cihando ko tara hapay arara sandao Namamo ko tara ala na sando ko patiri uci kapara Tritsuda kaso ni mo Yesus Ana tu suhondo urku tu sepi tatako. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kirimkanlah para malaikatmu menjagai kami Tuhan. Melindungi kami ya Bapa daripada segala macam bencana ya Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah dan Tuhanku yang hidup. Engkau Yesus Kristus yang selalu menjaga kami. Engkau menyayangi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik dan amat sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Allahku yang baik. Amin. Selamat pagi ya saudara. Saya baru berdoa, berterima kasih kepada Tuhan dan memohon bantuan agar dijauhkan dari segala macam bencana. Tuhan memberikan saya pengertian. Beberapa hari saya berdoa, meminta mohon petunjuk Tuhan agar supaya saya mengerti apa makna dari doa di dalam bahasa yang lain atau di dalam bahasa lidah. Bahasa lidah adalah bahasa yang diberikan Tuhan bagi mereka yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Bahasa lidah adalah bahasa roh, bahasa yang dimengerti antara manusia dan Tuhan. Tetapi terkadang bahasa roh adalah bisa menerjemahkan dari diri sendiri juga melalui pengertian-pengertian yang Tuhan berikan bagi kami, dan itu bukan berasal dari akal budi kami, tapi dengan sendirinya keluar dari mulut kami yang akal budi kami kosongkan, tetapi dengan sendirinya Tuhan berkata-kata di dalam mulut kami, doa-doa yang kami panjatkan. Dan jangan ada satu orang pun yang menghina, menghujat Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan, Roh Bapa sendiri. Tuhan tidak mau rohnya menjadi bahan ejekan. Tuhan tidak akan memberi ampun. Itu yang Tuhan kasih tahu saya. Yesus mungkin disangkal masih ada kata maaf jika manusia itu bertobat, tapi jika menyangkal Roh Kudus tidak ada ampun. Tuhan berikan pengertian itu, jangan menjadi bahan ejekan. Itu yang Tuhan sampaikan. Dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Nah, ini firman Tuhan yang disampaikan bahwa setiap kita bisa berbahasa lidah atau berbahasa roh,
itu kita berbicara antara roh kita dengan roh Tuhan. Nah, manusia atau orang lain tidak mengerti ucapan kita. Bahasanya asing, bahasanya tidak kita mengerti. Tapi terkadang bahasa itu juga bisa kita menerjemahkannya kalau Tuhan memang mengizinkan dan ada penafsiran itu kita bisa menafsirkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Roh katakan itu kepada Tuhan. Nah, juga jangan menghujat Roh Kudus di dalam Lukas pasal 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, ini dalam Injil Lukas ya, pasal 12 ayat 10 itu tegas mengatakan yang melawan anak manusia adalah maksudnya Yesus. Ia masih bisa diampuni dengan menghujat Yesus atau dia mengata-ngata Yesus, ia masih bisa diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni. Karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Dalam Lukas pasal 12 ayat 5b, takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Karena kenapa? Roh Kudus atau Allah sendiri bisa berkuasa, bisa membunuh dan melemparkan orang ke dalam neraka. Nah, kalau kita dibenci oleh seseorang atau pada orang lain yang tidak suka kita atau tidak suka dengan iman kita, mereka bisa hanya membunuh tubuh kita, tetapi dia tidak bisa membunuh roh kita. Tapi kalau kita menghujat Roh Kudus, kita bisa dibunuh secara jasmani dan rohani. Yang dimaksud adalah itu. Dalam ayat Lukas pasal 11 ayat 9, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lanjut ke Lukas 11 ayat 13b. Apalagi Bapakmu di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kita yang memintanya. Asal kita hidup kudus, kita hidup benar, kita bertobat, maka Tuhan akan memberi. Itu janji Tuhan. Dan bagi kita sebagai orang-orang yang berdosa ini, kita terus minta pengampunan dan minta tuntunan tangan Tuhan melalui Roh Kudus agar supaya kita bisa mengikuti kehendaknya, agar kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, saudara, sampai di sini dulu bacaan firman Tuhan. Semoga firman yang kita pelajari dapat kita mengerti, dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Minta tuntunan tangan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, selalu dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Amin.